Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari pergaulan yang negatif. Karena pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas film yang cukup menarik berjudul Mads tahun 2024. Film ini menceritakan sekelompok penikmat barang haram hingga menjadi bencana yang membuat dunia diambang kiamat. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Roman yang sedang COD dengan seorang bandar Uya Harom Parian terbaru. Setelah mencobanya, Roman pun sepakat untuk membelinya. Lantas, Roman si anak pejabat ini langsung pulang dengan penuh kebahagiaan yang fana. Sambil menelepon si Ayang, Roman berkata jika dirinya telah mendapatkan barang langka yang saat ini sedang viral itu. Mendengar hal itu, si Ayang meminta Roman untuk segera pulang karena sebentar lagi ia akan datang ke rumah. Di tengah perjalanan, Roman pun panik saat jok Mustangnya tersundut udud. Karena jika bolong, si ayah yang merupakan pejabat tambang timah akan marah besar. Tapi untungnya jok mahalnya ini masih bisa diselamatkan. Sontak Roman pun heran saat melihat seorang kewes misterius dengan perban di sekujur tubuhnya tiba-tiba naik ke dalam mobil. Dengan tingkah aneh dan bahasa yang tidak dimengerti, kewes ini seperti ingin mengajak Roman untuk segera membawanya pergi sejauh mungkin. Lantas sambil OTW, Roman berusaha menenangkan Sasa sambil menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, Sasa malah mewek dan bertingkah seperti monyet birahi. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Di tengah kepanikan, kewes ini tiba-tiba menunjukkan sebuah radio yang berisi rekaman penelitian. Dalam rekaman itu, terdengar jika wanita bernama Sasa ini terinfeksi sebuah virus aneh dari kandungan Uya Harom. Ternyata Sasa adalah pasien dari fasilitas penelitian yang sedang berusaha kabur hingga di tengah kepanikan tiba-tiba. Lâche ça! Arrête! Qu'est-ce que vous faites là? Arrête! My God! Melihat Sasa yang tewas, Roman yang panik tidak bisa pergi ke rumah sakit, terlebih dirinya sedang oleng. Lantas, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah terlebih dulu. Oh putain! Oh, c'est quoi cette merde? Putain! Oh putain, la caisse! Oh non! Ça dit pas à la maison ce soir? Ouais, comme tu veux. Setibanya di rumah, Roman yang suwe terlihat kebingungan untuk menangani jasad Sasa. Di tengah rasa kalut, Roman yang bersimbah darah memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dulu.
Setelah mandi, Roman pun panik saat mendapat telepon dari ayahnya, di mana si ayah mengatakan jika saat ini ia sedang OTW pulang dari Paris dan diperkirakan akan sampai besok pagi. Mendengar hal itu jelas saja membuat Roman semakin panik, terlebih ada jasad seorang kewes di garasi rumahnya. Setelah menerima telepon dari ayahnya, Roman yang kembali ke garasi seketika heran saat jasad Sasa tiba-tiba menghilang. Ternyata yang datang adalah si Ayang yang bernama Ana. Lantas, Ana yang baru tiba merasa tidak sabar untuk segera mencicipi uyah haram yang dibeli Roman. Kemudian, Ana langsung mengajaknya ke kamar karena merasa masih ada waktu 10 menit sebelum teman-temannya menjemput. Boro-boro mikirin ngaduk, Roman yang panik meminta Ana untuk menunggu di luar. Saat Roman pergi ke kamar, Ana yang insecure terlihat bercermin. Ia pun merasa jika Roman sudah bosan dengan celengannya. Avec mes rêves, sentons la joie s'achève. Là, viens. Qu'est-ce que ça? Rien. Melihat tingkah Roman yang akhir-akhir ini menjauhi dirinya, Ana pun bertanya apakah kau sudah bosan dengan goyanganku. Hingga di tengah perdebatan, circle so asik pun datang menjemput. Ça, éteins ça, putain. Allez, klaxonnez, toi, putain. Vas-y, arrête. Takut digerebek warga, Roman pun meminta mereka untuk tidak rese. Namun bukannya menurut, Roman malah diajak party di blok sebelah. Meski Roman berusaha menolak, Ana yang memaksanya tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas sebelum pergi, Roman yang takut kemalingan langsung mengaktifkan sistem keamanan rumah. Intrusion détectée. Non est sous alarme totale. Alarme activée. C'est ton autre meuf, Jessica. Ah, mais t'as dit... Attention. C'était pas à toi, tu vois. Il rigole. C'est de la frappe. Je suis un peu chum de faire cette réponse. Sontak Ana pun kesal dengan Roman yang malah pelanga-pelongo seperti orang yang terkena gangguan syaraf. Hingga setibanya di lokasi, mereka pun langsung bergabung dengan acara party. Mais c'est parce que tout le monde veut le sucer en fait, Charlie. Bisa kita lihat rupanya Roman merupakan pria idaman para kewes dan kepopulerannya menggema di kalangan remaja. Terlebih ia dikenal sebagai anak konglomerat dengan harta 300 triliun. Di tengah rasa puyeng, Roman yang terus ditarik ke sana kemari merasa migrain. Lantas ia pun memutuskan untuk memisahkan diri di lantai 2. Sontak Roman pun heran saat merasakan keanehan pada tubuhnya. Di saat itu pula, ia pun panik setelah mendengar kedatangan Ana dan bestinya yang bernama Julia, di mana Julia ingin segera mencicipi uyah pemberian Roman. Setelah mencicipi benda haram, Ana pun memberikan Julia tes pack guna berjaga-jaga jika setelah acara pesta ini Julia malah hamil. Namun Julia berkata jika ia tidak akan membutuhkannya, terlebih ia belum pernah ngaduk dengan siapapun. Dirasa hanya bercanda, Julia yang mulai oleng bergegas kembali ke pesta. Hingga setelah Ana pergi, Roman tiba-tiba merasakan lonjakan hormon dan langsung menyosor Julia. Melihat anak konglomerat ingin mencicipinya, jelas saja Julia langsung oke gas. Sontak perhelatan pun terhenti saat Julia melihat mata Roman bercahaya seperti kucing. Roman pun semakin panik dan merasa jika ada yang aneh dengan tubuhnya. Di saat itu pula, ia pun mendapat notifikasi jika rumahnya telah mendeteksi penyusup. Dirasa itu Sasa, Roman yang panik memutuskan untuk segera pulang.
Dan kini emosinya semakin tidak terkendali. Namun untungnya tak ada satupun yang berani membalas Roman karena ia adalah anak pejabat. Hingga di tengah rasa linglung bisa kita lihat mata Roman bercahaya di tempat gelap seperti kucing garong. Kemudian kepanikan pun semakin menjadi saat Roman mendapat informasi jika dalam beberapa menit sistem keamanan akan menelepon polisi akibat tidak mematikan alarm. Mendengar hal itu, Roman yang takut ketahuan bergegas pulang dengan menggunakan sepeda KLX. Je le fais là. Je suis en train de le faire. Le meilleur de la télésurveillance depuis 1900 et avec notre formule alarme, détection, intrusion. Merci. Je n'en attends que le temps, vous procédez le... Alpha Secure, leader France. Monsieur, Je vous dis que j'arrive. J'arrive. J'y suis. J'y suis. J'y suis. alarme maison désactivée. Setelah mematikan alarm, keanehan kembali terjadi saat Roman tiba-tiba mendengar suara tertawa. Température du corps stable et remarquable pupille fortement dilatée. Semble déclencher une réaction physiologique. Sontak Roman pun kaget saat melihat Sasha sedang berusaha mengeluarkan chip yang tertanam di tubuhnya. Di tengah kepanikan, Roman melihat pasukan militer berusaha masuk ke rumahnya. Dan bisa kita lihat, mereka berusaha memancing orang yang terinfeksi dengan menyalakan lampu disko. Dirasa ini kesempatan, Roman berusaha kabur sejauh mungkin. Setelah cukup jauh melarikan diri, kini kondisi Roman semakin parah dengan bertingkah aneh seperti orang gelo. Malang sekali akibat Uya Harom. Kini Roman pun dieksekusi dalam mobil oleh pasukan misterius. Sementara itu, Anna berusaha mencari Roman yang tiba-tiba pergi dari pesta sambil memesan taksi online. Anna yang mendapat info gosip terlihat kecewa pada Roman yang telah berselingkuh dengan Julia. Vous allez bien? Qu'est-ce que tu veux? Désolé, c'est pas contre toi, mais on se parle. Di tengah perjalanan, Anna yang mendapat telepon dari Julia langsung membacotinya. Ia pun tidak menyangka jika bestinya ini telah tega merebut cacing kesayangannya. Setelah memaki Julia, Anna pun heran dengan mobil hitam yang terus mengikutinya. Mendengar hal itu, Pak Supir yang ingin mendapat bintang 5 langsung mengeceknya. Malang sekali, hanya karena ingin bintang 5, si supir pun harus mati ditembak. Di tengah kepanikan, Anna langsung menjalankan mobil dan kabur sejauh mungkin. Namun di tengah pelarian, Anna pun berhenti setelah merasakan keanehan pada tubuhnya.
Bagaikan mutan, Anna yang ditembak seolah kebal dan tidak berefek apapun. Sesampainya di Ojons Bar, Anna yang panik meminta seorang pelayan untuk memanggil polisi dan mengunci semua pintu. Hingga saat menyadari tubuhnya penuh dengan luka tembak, Anna yang syok langsung pergi ke toilet. Sontak Anna pun heran saat dirinya penuh dengan luka tembak, namun tidak merasakan sakit sedikit pun. Hingga di tengah kepanikan, tiba-tiba Anna kembali mendengar keributan di luar. Sesaat kemudian, Anna yang bertingkah seperti zombie hampir kehilangan kesadaran. Dirasa ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya, Anna yang tak tahu harus berbuat apa berusaha meminta tolong pada Julia dengan mengajaknya bertemu di jembatan stasiun. Bisa kita lihat, Anna yang mulai tak bisa mengendalikan tubuhnya menyerang siapa saja yang berpapasan dengannya. Hingga saat bertemu dengan Jono yang sedang memancing, Anna pun kembali anarkis. Di saat itu pula, suara sirine peringatan mulai dibunyikan pemerintah. Sontak Julia pun syok parah saat melihat keadaan Anna yang berlumuran darah. Takut terjadi sesuatu, Julia yang panik berniat membawa Anna ke rumah sakit menggunakan Fastmed kreditannya. Akan tetapi di tengah perjalanan, Anna kembali bertingkah gelo. Dan kini, Anna pun sudah sepenuhnya kehilangan kesadaran dan berubah menjadi zombie rabies. Dirasa ada yang tak beres, Julia yang ketakutan pun memutuskan untuk kabur. Di saat itu pula, Julia yang berusaha kabur tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya, di mana ia memberitahu jika seluruh warga kota telah menggila seperti orang yang kesurupan kuda lumping. Mendengar hal itu, Julia yang panik bergegas untuk pulang ke apartemen. Namun sungguh tanpa diduga, Anna masih berusaha mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Untung saja Julia masih sempat untuk lolos. Di tengah kepanikan, lift yang ia gunakan malah mati. Lantas Julia yang berteriak meminta tolong, tiba-tiba mendengar keributan dan kepanikan seluruh penghuni apartemen.
Dalam situasi ini, Julia pun seolah berada dalam mimpi buruk. Tak cuman itu, seseorang yang berusaha menolong Julia berkata jika seluruh penghuni apartemen sudah menggila. Lalu tiba-tiba di tengah rasa syok, tiba-tiba seorang petugas berkata jika ia akan mengeluarkan Julia, namun Julia harus menyerahkan diri untuk dilakukan karantina. My God! Sontak Julia pun syok parah saat mendapati anak sedang memukbang ibunya. Sesaat kemudian, seorang petugas pengendali wabah meminta Julia untuk diam, di mana ia akan memastikan apakah Julia sudah terinfeksi. Namun tak lama berselang, mereka yang mendengar suara Anna meminta Julia untuk tidak membuat suara. Akhirnya, zombie Anna pun harus dieksekusi. Hingga saat Julia mendekatinya, si petugas meminta Julia untuk menjauh karena kini dirinya sudah tergigit. Ternyata petugas ini adalah seorang wanita bernama Noah. Dirasa hidupnya tidak akan lama lagi, ia pun menjelaskan jika kami diperintahkan untuk menghabisi siapa saja yang mengalami kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, di mana hal ini merupakan wabah virus yang bernama Gelovirus, yang berasal dari uyah haram varian baru hasil selundupan mafia tidak dikenal, di mana gejalanya akan membuat si pengguna mengalami gangguan saraf hingga bertindak anarkis, dan kini virus itu sudah berkembang dengan akan menginfeksi siapa saja yang terkena gigitan darah dan juga air liurnya. Setelah menjelaskan hal tersebut, Noah meminta Julia untuk berjuang sendiri. Namun saat Noah pergi ke alam barzah, Julia yang sempat mencicipi uyah tersebut mulai merasakan gejalanya, dan di saat yang bersamaan, seluruh kota mulai mengalami pemadaman dan juga kehancuran akibat virus yang tak bisa lagi ditangani. Ma peine de ton retour, je t'aime, ne me laisse pas, je viens de faire glacer, avec mes rêves, chèvres. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Entah uyah ini diciptakan oleh siapa, tidak ada yang tahu. Yang jelas, ini merupakan sebuah agenda dari mafia tidak dikenal untuk membuat dunia kacau balau. Terlebih uyah ini menjadikan penggunanya gelo dan bertingkah seperti zombie rabies. Hiduplah dengan sehat dan jadilah generasi emas penerus bangsa Konoha yang bersih dari kegeloan. IMDb untuk film ini adalah 6,4 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Mads 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.